Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuriwayu Ningsih, kelas RPA 19B di 3 Rega Medis Universitas Duta Bangsa Surakarta, NIM 192053558. Mata kuliah Anatomi Fisiologi. Malformasi kongenital atau kelainan cacat bawaan adalah suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Jenis-jenis cacat lahir yang pertama adalah kecacatan struktural dan fungsi, antara lain cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, bibir sumbing, clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, kecacatan metabolik, yaitu phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilamin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi cacat bawaan yang pertama adalah usia ibu hamil di atas 35, yang kedua perokok, yang ketiga penyakit diabetes mellitus, yang keempat obat-obatan yang bersifat teratogenik, yang kelima infeksi rubella pada trimester pertama, yang keenam defisiensi asam folat, yang ketujuh defisiensi yodium, yang kedelapan konsumsi alkohol, yang kesembilan vaksinasi selama masa hamil. Kelainan struktur yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung yang pertama, yang kedua spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, yang ketiga hipospadia atau lubang uretra di bawah penis. Contoh-contoh dari kelainan metabolisme yang pertama adalah penyakit Tay-Sachs, penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Yang kedua, phenylketonuria adalah kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilamin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Beberapa faktor infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan. Yang pertama adalah sindroma rubella kongenital, ditandai dengan gangguan penglihatan, pendengaran, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang kedua, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil bisa menyebabkan infeksi mata yang berakibat fatal, gangguan pendengaran, ketidakmampuan belajar, pembesaran hati atau limpa, keterbelakangan mental, dan cerebral palsy. Yang ketiga, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil. Jika ditularkan kepada bayinya selama proses persalinan berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan otak, cerebral palsy, gangguan penglihatan, pendengaran, serta kematian bayi. Yang keempat, sindroma varicella kongenital adalah disebabkan cacat air dan bisa menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada otot dan tulang kelainan, bentuk dan kelumpuhan pada anggota gerak kepala yang berukuran lebih kecil dari normal, kebutaan, kejang, dan keterbelakangan mental. Selanjutnya tipes congenital abnormalities. Yang pertama adalah meningocele, adalah selaput otak menonjol keluar pada salah satu sela tenggorokan benjolan berbentuk kista. Penyebabnya banyak faktor yang melibatkan banyak gen. Yang kedua, encephalocele adalah suatu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meningen atau selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantong melalui satu lubang pada tulang tengkorak.
penyebabnya adalah kegagalan penutupan tabung saraf selama perkembangan janin. Yang ketiga, hidrosefalus adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut berubah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat saraf yang vital. Yang keempat, fimosis. Fimosis merupakan suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Yang kelima, hipospadia adalah salah satu kelainan bawaan pada anak-anak yang sering ditemukan dan mudah untuk mendiagnosanya, di mana uretra tidak berada pada posisi normal. Yang keenam, disturbance of metabolic and endocrine adalah kondisi genetik yang ditandai dengan adanya kelainan dalam proses metabolisme dalam tubuh akibat defisiensi hormon atau enzim. Yang ketujuh, gangguan glandula atau suprarenalis atau kelenjar adrenal. Yang kedelapan, akondroplasia adalah salah satu jenis kelainan genetik yang umumnya merupakan penyebab dwarfisme atau kerdil dan gangguan pertumbuhan tulang atau tidak memiliki tulang rawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.